Pada tahun 2003 di sebuah penjara Florida, Amerika Serikat, tampak seorang narapidana yang sedang bertemu dengan rekannya. Dia bernama Court Gentry dan rekannya yang sudah sedikit tua ini bernama Fitzroy. Kedatangan Fitzroy ternyata untuk membebaskan Gentry dari penjara, namun dengan syarat dia harus mau menjadi anggota CIA dan dia akan dilatih menjadi mesin pembunuh yang elit dengan nama Program Sierra. 18 tahun kemudian di sebuah pesta tahun baru yang berada di Bangkok, Thailand, kini Gentry sudah bergabung dengan Sierra dan dia diberi julukan sebagai Sierra Six. Di sini Six mendapatkan misi untuk menghabisi mafia kelas kakap yang berada di Bangkok. Tidak lama kemudian datang seorang wanita cantik yang bernama Miranda. Di situ Miranda memberikan sebuah pistol mainan kepadanya. Perlu diketahui, Miranda ini adalah seorang agen CIA yang sedang ditugaskan bersama Six dalam misi ini. Kemudian Six masuk ke sebuah ruangan menggunakan pistol mainan itu. Ketika di dalam, Six membuka sebuah kotak yang berisi senjata mesin. Di tempat lain, atasan Six yang bernama Danny Carmichael sedang mengawasi Six melalui CCTV. Di sini Danny memerintahkan Six untuk segera membunuh mafia tersebut. Tidak lama kemudian mafia itu pun datang bersama para ajudannya. Setelah mafia itu berada di dalam, Six pun memberitahu Danny kalau dia sudah mengunci targetnya. Namun secara tiba-tiba Six mengurungkan niatnya karena di dekat mafia itu ada seorang anak kecil yang menghalanginya. Mendengar hal tersebut, Danny pun seketika emosi dengan Six. Akan tetapi Six ternyata menggunakan caranya sendiri untuk membunuh mafia itu. Melihat mafia tersebut yang berusaha kabur, Six pun mengejarnya. Di situ mafia ini mengatakan kalau dia adalah mantan anggota Sierra sama seperti Six dan dia memiliki julukan sebagai Sierra Four. Namun Six yang tidak percaya dia tetap akan membunuhnya sehingga terjadilah pertarungan hebat di sana. Pada akhirnya Six berhasil menusuk mafia tersebut tepat di bagian jantung. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, mafia ini memberikan info tentang program Sierra kepada Six. Dia juga memberitahu Six agar dirinya jangan mudah percaya dengan Danny. Kemudian mafia tersebut memberikan sebuah kalung liontin kepadanya. Setelah itu Miranda pun tiba. Di situ Six mengatakan kalau mafia ini ternyata adalah seorang Sierra sama seperti dirinya. Sementara para agen yang lain menggeledah mayat mafia itu, lalu menginfokan ke Danny kalau barang yang mereka cari tidak ada. Danny kemudian menelpon Six untuk menanyakan barang penting yang dia cari. Ketika itu Six membuka liontin tersebut yang ternyata berisi sebuah microchip. Merasa ada yang janggal, Six pun mengakhiri panggilan teleponnya dengan Danny. Kemudian Six mendatangi sebuah warnet untuk mencoba membuka isi file dari microchip tersebut. Karena harus menggunakan kode, Six tidak bisa membukanya. Setelah itu dia pun mengirimkan microchip tersebut ke seseorang. Kemudian Six menelpon Fitzroy. Six mengatakan kalau dia baru saja ditugaskan untuk membunuh seorang mafia yang ternyata adalah Sierra Four dan dia diberi sebuah barang yang sangat diincar oleh Danny. Mendengar hal tersebut, Fitzroy menyuruh Six untuk pergi ke bandara dekat Chiang Mai karena di sana dia mempunyai kenalan yang bisa membawanya pergi.
Di sisi lain, Danny sedang bersama sekretarisnya yang bernama Susana. Di situ, Danny berencana menghubungi seseorang yang bernama Hansen untuk ditugaskan menangkap Zeke demi mendapatkan microchip tersebut. Namun Susana tidak menyetujuinya karena Hansen ini memiliki sifat seperti psikopat. Tetapi Danny yang tidak peduli dia pun akan tetap menghubunginya. Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Hansen sedang menyiksa sandranya. Kemudian Hansen mendapat panggilan telepon dari Danny. Danny memerintahkan Hansen untuk segera menangkap Zeke karena Zeke telah memegang file rahasia yang bisa membuat mereka semua masuk penjara. Dan Hansen akan ditemani oleh Susana dalam misi ini. Di situ Hansen bertanya apakah Zeke dekat dengan Fitzroy. Jika dekat, dia akan mencari Fitzroy terlebih dahulu. Berpindah ke Bandara Chiang Mai, terlihat Zeke yang mengendarai sebuah bemo telah tiba di bandara tersebut. Sementara itu Miranda yang sedang berada di sebuah bandara, dia pun ditelepon oleh Danny yang mengajaknya untuk bertemu di Berlin. Di sisi lain Fitzroy yang sedang menghadiri pemakaman kerabatnya ternyata telah ditunggu oleh Hansen. Kedatangan Hansen tersebut adalah untuk menanyakan keberadaan Zeke, namun di sini Fitzroy tidak mau memberitahunya. Mendengar hal tersebut, Hansen pun memberitahu Fitzroy jika dia telah menyandra keponakannya yang bernama Clary. Kembali ke Zeke yang sedang di perjalanan. Di sana rekan Fitzroy yang ditugaskan untuk mengantar Zeke tiba-tiba mendapat telepon dari Fitzroy. Fitzroy menyuruh rekannya itu untuk segera membunuh Zeke. Hal tersebut Fitzroy lakukan karena dia mendapat ancaman dari Hansen. Zeke yang sudah mengetahuinya, dia pun segera melawan para kru pesawat di sana hingga pesawat tersebut pun rusak. Sementara Fitzroy yang sedang bersama Hansen mendapat panggilan telepon dari Zeke. Zeke mengabarkan kalau dia selamat dan sekarang sedang berada di Turki. Di situ Fitzroy memberitahu Zeke dia terpaksa melakukan ini semua dikarenakan keponakannya sedang disandra. Lalu Hansen pun meminta telepon tersebut dan mengatakan kepada Zeke untuk segera mengembalikan microchip yang dia bawa. Jika tidak, maka akan terjadi sesuatu dengan Fitzroy. Setelah itu Hansen memberitahu Fitzroy kalau saat ini semua pasukan elit miliknya sudah disiapkan dan akan segera menemukan tempat persembunyian Zeke. Di lain sisi, Zeke tengah beristirahat di dalam sebuah kereta dan film pun flashback kedua tahun sebelumnya. Saat itu Zeke sedang bertemu dengan Fitzroy dan seorang wanita manis bernama Cahill. Di sini Fitzroy menugaskan Zeke untuk menjaga Clary yang berada di Hong Kong dikarenakan Fitzroy akan ada urusan di luar negeri. Setelah itu Zeke pun dipertemukan dengan Clary. Di sana dia pun mulai menjalani hari-harinya menjadi seorang penjaga. Malam harinya ketika Zeke sedang berjaga, dia melihat Clary yang tiba-tiba pingsan. Dengan sigap, Zeke pun segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Sedikit info, ternyata Clary ini jantungnya telah dipasang sebuah alat bantu yang dapat dideteksi dari jarak jauh. Dan dia tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang sekiranya membuat dirinya menjadi lelah. Karena hal tersebut sangat berbahaya untuk kesehatannya. Beberapa waktu kemudian ketika Zeke sedang berbincang-bincang dengan Clary di rumah, di sana dia pun melihat ada yang tidak beres dengan CCTV rumah tersebut. Kemudian Zeke menyuruh Clary untuk segera tidur. Mengetahui adanya seseorang yang akan berniat jahat di rumah tersebut, dengan cepat Zeke pun melumpuhkannya.
Clary yang belum tidur bertanya kepada Zeke apa yang terjadi. Zeke pun menjawab hanya sebuah mangkuk yang pecah. Lalu Zeke menyuruh Clary untuk segera tidur. Kembali lagi ke saat ini, Zeke yang telah tiba di suatu tempat. Di sana dia pun mengambil sebuah paket yang berisi uang dan sebuah alamat. Kemudian Zeke mendatangi alamat tersebut. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bernama Charles. Ternyata kedatangan Zeke ke sini adalah untuk menanyakan tentang keberadaan Clary saat ini. Perlu diketahui Charles ternyata seorang hacker profesional dan sangat ahli di bidangnya. Beberapa saat kemudian Charles berhasil menemukan tempat di mana Clary berada. Setelah itu sebelum Zeke pergi dari sana, dia pun disuruh berdiri di depan sebuah kamera karena Charles harus memfotonya terlebih dahulu. Tetapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Di situ Charles pun memberitahunya kalau dia akan mendapat uang sebesar 50 juta dolar dari seseorang karena telah menangkapnya. Ternyata Hansen sudah menyebarkan poster Zeke ke seluruh penjuru dunia dengan imbalan uang yang sangat banyak. Berpindah ke Berlin, terlihat Miranda yang sedang bertemu dengan Danny. Ternyata tujuan Danny mengajak Miranda bertemu adalah untuk menginterogasinya mengenai keberadaan Zeke. Namun Miranda tidak mengetahuinya. Karena setelah dari Bangkok dia belum pernah sama sekali bertemu dengan Zeke. Di situ Danny pun memberitahu Miranda jika Zeke telah membawa aset berharga milik CIA dan itu sangat berbahaya. Di sisi lain, Zeke sendiri ternyata sedang menyiapkan alat seadanya untuk menghancurkan kaca yang menutup tempat dia dikurung. Sementara Hansen yang sedang berada di pesawat mendapat kabar jika Zeke telah ditangkap di suatu daerah bernama Vina. Kemudian dia pun meminta anak buahnya untuk mendaratkan pesawatnya di daerah tersebut. Terlihat Zeke yang telah berhasil menghancurkan pipa saluran air. Di sini dia ternyata berencana untuk membuat ruangan tersebut penuh dengan air sehingga memiliki tekanan yang cukup untuk menghancurkan kaca tersebut. Di waktu yang sama Hansen pun telah tiba di tempat itu. Dengan kejinya, Hansen malah menembak Charles yang berhasil membuat Zeke terkurung di dalam sumur. Ketika di luar, Hansen yang berhasil kembali bertemu dengan Zeke harus terkena tembakan obat bius dari belakang yang membuat dirinya pingsan. Orang yang menembak Hansen ternyata Miranda. Kemudian Miranda pun memaksa Zeke untuk ikut dengannya dan dia membiusnya agar Zeke tidak kabur. Berpindah ke Kroasia, terlihat Hansen yang telah tiba di markasnya bersama Fitzroy. Di situ Susana sedikit marah dengan Hansen dikarenakan dia telah menculik Fitzroy dan keponakannya. Di dalam kamar Clary menangis saat dipertemukan kembali dengan Fitzroy. Sementara di sisi lain, Miranda yang melihat Zeke telah sadar. Ketika di perjalanan dia pun menanyakan keberadaan microchip yang sedang diincar oleh Danny karena Miranda ingin menyerahkan kepadanya. Zeke pun menjawab kalau microchip tersebut telah dia kirimkan ke seorang mantan anggota CIA bernama Cahill yang tinggal di daerah Praha. Setelah itu Zeke mengatakan kalau dia baru saja ditugaskan untuk membunuh seorang agen, namun sekarang malah dirinya yang diincar. Mendengar hal tersebut seketika membuat Miranda berpikir sejenak. Kembali ke Hansen yang telah mendapatkan informasi tentang CCTV yang berada di Bangkok saat kejadian malam itu. Terlihat Zeke yang menggunakan topeng sedang mengirimkan microchip tersebut ke daerah Praha. Mengetahui hal tersebut, Hansen pun mendatangi Fitzroy untuk menginterogasinya mengenai seseorang yang ada di Praha. Namun Fitzroy tidak mau memberitahunya. Hansen yang memiliki jiwa psikopat, dia pun mulai mencopot satu persatu kuku Fitzroy.
Namun Fitzroy tetap saja tidak mau menjawab. Hansen yang gila dia pun berkata kepada Fitzroy, bagaimana kalau keponakannya dibawa ke sini. Sementara di sisi lain, Miranda ternyata kepikiran dengan apa yang diucapkan oleh Zeke. Lalu mereka berdua pun sampai di kediaman Cahill. Ketika di dalam, Zeke pun menanyakan tentang isi file microchip yang dia kirimkan ketika itu. Di sana mereka pun diperlihatkan isi file microchip tersebut yang ternyata tentang semua kejahatan termasuk bisnis ilegal yang dilakukan oleh Danny. Maka dari itu Danny mengincar Sierra 4 karena 4 memegang kunci semua kebusukan Danny. Dan Danny memanfaatkan CIA untuk dijadikan alat pembunuh orang-orang yang menurutnya dapat merusak reputasi dirinya. Setelah itu Zeke memberitahu Miranda kalau saat ini ada misi lain yang lebih penting, yaitu menyelamatkan keponakan Fitzroy yang sedang disandera oleh Hansen. Di sisi lain, Hansen telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Zeke di Praha. Hansen kemudian mengirimkan semua pasukan elitnya untuk menangkap Zeke di sana. Sementara itu sebelum Zeke memulai misinya, Cahill memberikan sebuah mobil anti peluru untuk dia gunakan dalam misi ini. Bersamaan dengan itu, para pasukan Hansen mulai memberondong rumah Cahill. Zeke yang melihat Miranda telah membawa kunci mobil tersebut, dia pun menyuruhnya untuk segera pergi, sedangkan Zeke akan menyelamatkan Cahill. Akan tetapi ketika Zeke masuk pintu rahasia, Cahill malah menutupnya dan membiarkan Zeke pergi dari sana. Di saat para pasukan Hansen mulai masuk, mereka semua terkejut melihat Cahill yang sedang memegang sebuah bom untuk bundir. Sementara Zeke yang berhasil keluar, dia pun harus dikejar pihak kepolisian, sehingga membuatnya menabrak sebuah mobil dan lalu tertangkap. Mengetahui hal tersebut, Hansen pun menambah pasukannya untuk membunuh Zeke yang sedang diborgol di tengah kota. Dia juga mengutus para anak buahnya untuk menembak apapun itu yang menghalangi target, sehingga aksi baku tembak pun dimulai. Tidak lama kemudian Miranda pun datang dengan mengendarai sebuah mobil sedan milik Cahill untuk membantu Zeke. Di markasnya, Hansen yang mengetahui para pasukannya telah musnah, dia pun bersama Susana menjadi panik dengan keadaan ini. Tetapi ternyata masih ada satu orang India yang menghubungi Hansen dan mengatakan kalau dia telah melacak keberadaan Zeke. Sementara di tempat lain, Zeke dan Miranda ternyata pergi ke sebuah rumah sakit. Di sana mereka berdua sedang mencoba untuk menemukan keberadaan Clary yang ternyata sedang berada di Kroasia. Saat mereka hendak keluar, Zeke tiba-tiba diserang oleh seorang pria menggunakan pisau. Pria tersebut adalah orang India yang sebelumnya menghubungi Hansen. Pria ini bernama Afik. Melihat Afik yang berhasil mengambil microchip tersebut, mereka berdua pun berusaha untuk merebutnya kembali. Namun naas, di sini Zeke malah harus terkena tikam di bagian pinggang. Lalu Afik pun kabur dari sana.
Tetapi sayangnya senapan tersebut ternyata tidak ada pelurunya sehingga Afik pun benar-benar lolos dari sana. Berpindah ke Susana, di sini dia menginfokan kepada Danny kalau microchip tersebut telah didapatkan, sedangkan keadaan Zeke sendiri sedang pendarahan, namun dia menghilang. Di sisi lain, Zeke bersama Miranda ternyata sedang bersembunyi di suatu tempat untuk mengobati luka tusukan yang Zeke alami. Ketika itu Miranda pun menanyakan kepada Zeke kenapa dulunya dia sempat di penjara. Dari sini kita ketahui, ternyata ketika Zeke masih remaja dia telah membunuh ayahnya untuk membela saudaranya. Ketika itu Zeke merasa kalau dirinya benar, tetapi dia malah harus dipenjara hingga akhirnya dipertemukan dengan Fitzroy. Berpindah ke Afik yang telah tiba di kediaman Hansen. Sesampainya di sana dia pun langsung memberikan microchip yang selama ini mereka inginkan. Sementara itu tanpa mereka ketahui, Zeke dan Miranda ternyata telah tiba juga di sana melalui jalur belakang. Kembali ke ruangan Hansen, di sini Afik mendengar kalau Hansen akan membunuh seorang anak kecil. Hal tersebut membuat dirinya menjadi sangat kecewa dengan misi ini. Tidak lama kemudian mereka pun dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba mati. Sementara itu Zeke sendiri telah tiba di kamar tempat Fitzroy dan Clary disandra. Merasa ada yang janggal, Hansen pun bergegas mendatangi kamar tempat Fitzroy dan Clary disandra. Namun mereka semua sudah tidak ada. Kemudian Miranda pun mulai beraksi kembali dengan basokannya. Kali ini dia mengincar ruang komputer di sana. Berpindah ke Zeke. Di sini mereka bertiga harus mendapatkan serangan dari atas gedung. Hal itu menyebabkan Fitzroy harus terkena tembak di bagian dadanya. Merasa keadaan semakin tidak memungkinkan, Zeke mengajak Fitzroy dan Clary untuk ikut melompat ke kolam. Namun di sini Fitzroy menolaknya. Dia menyuruh Zeke untuk segera menyelamatkan Clary. Tidak lama kemudian Fitzroy yang telah ditemukan oleh Hansen bersama anak buahnya. Di situ ternyata Fitzroy akan mengorbankan dirinya dengan meledakkan secuil granat yang ada di tangannya. Berpindah ke Miranda yang telah masuk ke ruangan komputer. Kedatangan Miranda ternyata telah ditunggu oleh Afik yang masih berada di sana. Namun pada akhirnya Afik memberikan microchip tersebut kepada Miranda. Ternyata Afik sangat kecewa dengan Hansen yang melibatkan seorang anak kecil dalam misi ini. Sementara itu Hansen yang ternyata selamat dari ledakan tersebut, di sini dia pun bergegas mengejar Zeke dan Clary. Namun perjalanan Zeke terhambat karena beberapa anak buah Hansen mencegatnya. Di sini Clary membantu Zeke dengan menembak Hansen menggunakan sebuah pistol kembang api yang membuat beberapa jari Hansen putus. Akan tetapi Hansen berhasil menangkap Clary dan kemudian membawanya ke sebuah taman yang berbentuk labirin. Setelah beberapa lama mencari, pada akhirnya Zeke berhasil menemukan Hansen yang sedang menyandera Clary di tengah taman tersebut. Di sisi lain, Miranda tengah membidik Hansen dari atas gedung. Akan tetapi di sini Hansen malah melepaskan Clary. Hansen meminta kepada Zeke untuk mau berduel secara jantan dengannya.
Dalam pertarungan ini Sik beberapa kali mengingat masa lalunya ketika dia disiksa oleh ayahnya. Hal tersebut membuat Sik menjadi bangkit dan melakukan perlawanan terhadap Hansen. Ketika Sik mengunci leher Hansen, tiba-tiba Hansen terkena tembak tepat di bagian dada. Ternyata yang menembak adalah Susana. Sehingga Hansen pun harus meregang nyawa di tempat tersebut. Kemudian Susana mengatakan kalau ingin Clary tetap hidup maka Sik harus mau menjadi saksi karena mereka akan menjadikan Hansen kambing hitam atas kekacauan yang telah terjadi. Setelah itu Sik, Clary dan juga Miranda mereka bertiga pun dibawa pergi dari sana, sedangkan Susana sendiri telah mendapatkan microchip tersebut. 2 minggu kemudian di sebuah rumah sakit Washington DC Amerika Serikat, di sini Sik telah mendapatkan perawatan medis yang dijaga ketat oleh para militer. Sementara itu di kantor pusat CIA telah dinyatakan jika Hansenlah yang bersalah, sehingga Danny, Susana, dan Miranda pun dibebaskan atas kejadian itu. Setelah itu Danny menghancurkan microchip tersebut. Berpindah ke Clary yang telah dititipkan di suatu tempat. Di sini dia dijaga ketat oleh beberapa orang suruhan Susana. Sementara itu Danny bersama Susana sedang akan melihat keadaan Sik di rumah sakit. Di sana mereka pun mendapatkan info jika keadaan Sik saat ini sedang tidak responsif dan terbaring lemah. Namun ketika mereka tiba di ruangan Sik, mereka pun dikagetkan dengan para penjaga yang telah terkapar dan Sik yang telah kabur dari sana. Kembali ke Clary, setibanya di kamar, Clary mendapatkan pesan di sebuah kaset yang bertuliskan "Mainkan Aku dengan Keras". Dan ketika Clary mendengarkan musik tersebut, ternyata Sik sedang menghabisi para penjaga di sana. Setelah itu Sik mendatangi Clary, lalu mereka pun pergi dari sana. Dan film pun berakhir.